melukis kota goyang. Kehidupan kebudayaan Karawang yang berbasis Sunda ya, ada etika, tata cara, bagaimana memperlakukan alam, bagaimana memperlakukan manusia, bagaimana kita bersikap pada kemajuan-kemajuan yang datang. Nama saya Abah Sarjang. Saya mengenal kesenian mungkin sejak SD karena saya masuk dalam kelompok calung di SD, latihan-latihan bersama guru kesenian. Tamat sekolah dasar saya melanjutkan ke SMP ke Bandung. Di sana saya mulai mengenal seni lukis karena kebetulan teman dekat saya adalah seorang pelukis juga. Saya pikir waktu itu menggambar itu hanya dengan patlot. Kemudian karena mengenal beliau belajar bersama saya dan akhirnya saya mulai mengenal cat warna, waktu itu cat air. Mulai secara intens belajar menggambar. Saya melanjutkan lagi ke SMA, pindah lagi dari Bandung ke Ciamis. Nah di sana saya mulai tertarik untuk menulis. Saya mulai memberanikan diri menulis puisi, cerpen, kritik, dan opini. Kemudian saya masukkan ke majalah-majalah. Beberapa kali mencoba, ternyata tidak ada yang masuk. Setelah proses yang lumayan panjang, akhirnya beberapa tulisan saya masuk, dan setelah itu saya sering mengisi tulisan-tulisan baik cerpen, puisi, ataupun tulisan-tulisan opini di Pikiran Rakyat, Kompas, Media Indonesia, Mangle yang berbahasa Sunda waktu itu, Galura, dan beberapa majalah dan koran lain. Melukis kota goyang. Menggambar peristiwa garis demi garis, seperti menyusuri jalur-jalur kematian yang ditorehkan Tuhan. Keluar dari SMA saya kuliah, kemudian di sana mulai mengenal teater. Saya belajar banyak, mulai dari melukis, membuat setting panggung, membuat naskah, dan berbagai kegiatan lain yang ada hubungannya dengan teater. Beberapa kali juga mencoba untuk belajar menyutradarai sebuah pertunjukan. Saya jatuh cinta dengan kesenian dan mungkin kisaran tahun 90-an saya mulai serius berkesenian dan mulai menerjunkan diri untuk total di kesenian gitu. Sedikit saya menerangkan tentang pengetahuan saya mengenai kesenian ya. Kesenian itu awalnya sendiri itu ekspresi cinta kepada Tuhan ya, yang diekspresikan melalui baik itu tarian, nyanyian, dan tetabuhan. Nah setelah itu kesenian berkembang karena selain memberikan ekspresi rasa syukur pada Tuhan, juga membuat perasaan diri terhibur gitu. Nah ekspresi ini kemudian diterjemahkan menjadi kesenian-kesenian yang terus berkembang. Nah salah satunya mungkin masuk juga di Karawang. Kesenian-kesenian di Karawang itu
umumnya adalah ekspresi cinta dari masyarakat itu untuk mereka sendiri gitu. Ada hubungan sosial yang dibangun oleh masyarakat satu dengan yang lainnya, membuat kesenian Karawang itu bergerak bebas. Dari mulai zaman Mataram menyerang VOC, Karawang sudah menjadi daerah urban. Waktu itu kalau pasukan dikirim ke satu tempat, dia tidak melulu pasukannya, tapi berikut keluarganya. Jadi datang ke sini itu dari Kerajaan Sumedang Larang yang takluk ke Sultan Agung, terus dari tentara-tentara dari Jawa juga datang ke sini, dan mereka itu datang ke Karawang ya tidak melulu tentaranya, tetapi juga para pandai besi, petani, dan para pekerja lainnya lah. Jadi kalau Karawang sebagai daerah urban itu bukan sekarang saja ya. Kalau sekarang mungkin karena PT-PT, karena pabrik-pabrik yang ada di Karawang, sehingga banyak orang berdatangan ke Karawang. Di urban biasanya berbagai macam bentuk kesenian, kebudayaan itu masuk dan berakulturasi gitu. Kehidupan kebudayaan Karawang yang berbasis Sunda ya, ada etika, ada tata cara bagaimana memperlakukan alam, bagaimana memperlakukan manusia, bagaimana kita bersikap pada kemajuan-kemajuan yang datang. Ini sangat berpengaruh karena dengan terus mempertahankan kebudayaan yang ada itu menjadi ciri identitas diri manusia di Karawang itu. Goyang Karawang itu sebetulnya sebuah kata yang memang sudah melekat sejak lama ya. Kita tidak mampu memprediksinya tahun berapa karena dia ada dan lahir dengan sendirinya. Kesenian Karawang itu kesenian rakyat yang tidak ada unsur-unsur pelarangan atau etika yang harus dijaga gitu, sehingga melahirkan gerakan-gerakan dinamis yang kemudian oleh orang-orang luar, ini orang-orang luar ya yang mengatakan bahwa Karawang itu lekat dengan goyang gitu. Kalau dari sisi perang itu karena banyak orang Karawang yang sakti ya, sehingga ketika masa perang dengan Belanda ditembakin malah goyang-goyang gitu. Itu ada gitu ya. Tapi secara kesenian, mungkin dari mata kesenian itu karena memang gerakan yang bebas dan dinamis itulah yang membuat para seniman di Karawang itu bebas melakukan gerakan apapun. Dan lahirlah 3G itu, goyang, gitek, dan geol gitu. Kontribusi seniman dalam membangun Karawang itu sebetulnya hampir sama dengan kontribusi para seniman di kota lain ya. Kontribusi mereka itu ya menggabungkan dengan kesenian-kesenian yang sudah ada, akhirnya akan lahir kesenian-kesenian tradisi tapi dengan napas-napas yang baru gitu. Hasil inovasi-inovasi mereka itu membuat kesenian tradisional itu langgeng dan tetap diminati oleh masyarakat. Cara-cara ini bahkan menurut saya sendiri mempengaruhi kesenian tradisi yang khususnya di Jawa Barat. Contohnya salah satu maestro kendang yaitu Mbah Namin, tepakan-tepakannya ini dipakai oleh para seniman muda saat ini bukan hanya di Karawang ya, di Bandung, di Tasik. Nah untuk Karawang sendiri kontribusi mereka mungkin secara langsung tidak bisa dirasakan seperti pemerintah membangun jalan gitu ya. Tetapi secara tidak langsung mereka mampu melestarikan kesenian yang sudah ada, yang sampai sekarang itu dengan perubahan teknologi, perubahan iklim hidup dan sebagainya, tetapi kesenian tradisional ternyata masih tetap diminati. Ini hasil perjuangan mereka, hasil inovasi-inovasi yang mereka lakukan, dirasakannya tidak langsung, tidak wah seperti pembangunan gedung kesenian atau jalan, tetapi
membuat kesenian tradisional yang ada di Karawang itu mampu bertahan walaupun kemajuan zaman dengan big wave-nya, dengan gelombang besarnya, tapi masyarakat Karawang tetap meminati kesenian tradisinya. Untuk pemerintah mungkin kesenian ini kontribusinya tidak langsung jadi sesuatu yang bisa dirasakan, tetapi kontribusinya itu meresap seperti air. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi, karena ketika finansial mereka cukup, kreativitas mereka akan terbangun dengan sendirinya gitu. Nah, untuk masyarakat muda di Karawang, coba untuk mengeksplor lagi kesenian tradisi Karawang dan memblow up-nya ke media sosial agar kesenian tradisi di Karawang itu dikenal minimal oleh orang luar, dan dengan cara tersebut maka kesenian tradisi itu akan langgeng dari generasi ke generasi. Untuk seniman Karawang, berkreasilah dengan jujur dan aktif gitu, tanpa harus memikirkan bagaimana finansial akan datang. Karena dengan berkreasi yang baik, berkreasi yang sesuai dengan hati nurani, akan dengan sendirinya finansial akan datang. Kalau ikut-ikutan saja nanti cuma nasi kotak yang dibawanya, selesai.